Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kalian saya ajak untuk membahas unsur pembangun cerita fantasi. Selamat datang di zona belajar SMP Pancasila Krian. Anak-anak, itu di bawahnya itu gambar Harry Potter, salah satu cerita fantasi yang ada di film dari luar negeri. Harry Potter itu merupakan kisah film yang menceritakan tentang sekolah sihir yang berdasarkan fantasi. Baik, itu saya jelaskan unsur cerita fantasi. Yang pertama, unsur cerita fantasi, ide cerita. Yang kedua, latar atau setting. Untuk yang ketiga, tokoh yang unik. Tokoh yang unik yang menarik. Intinya tokoh tersebut memiliki kesaktian. Selanjutnya yang keempat, bersifat fiksi atau khayalan atau imajinasi. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, gaya bahasa atau majas. Intinya unsur cerita fantasi kalau tidak ada majas atau gaya bahasa, cerita fantasi tersebut tidak akan menarik kalau tidak ada gaya bahasanya. Ya, selanjutnya ide cerita, penjelasan ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Hanya daya imajinasi penulis saja ide cerita dalam teks fantasi. Lanjut, latar atau setting. Penjelasannya, latar atau setting itu peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Latar atau setting. Kalau dalam unsur cerita pendek atau novel, latar itu dibagi menjadi tiga. Latar waktu, tempat, dan suasana. Tapi kalau dalam teks cerita fantasi, latarnya hanya ada dua. Latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, kehidupan yang kita alami ini, dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Lanjut, unsur selanjutnya, unsur pembangun selanjutnya, tokoh yang unik. Tokoh dalam cerita fantasi itu diberi watak dan ciri yang unik, tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokohnya itu aneh, intinya seperti itu. Selanjutnya, tokoh memiliki kesaktian tertentu. Tokoh yang mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokohnya sakti, aneh, memiliki kesaktian tertentu. Kejadiannya sungguh misterius. Seperti itu. Lanjut.
Selanjutnya yang terakhir bersifat fiksi atau khayalan. Penjelasannya, cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami dan oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi, diberi daya-daya khayal. Itu. Nah, ini yang terakhir tentang gaya bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Nah, bahasa yang digunakan itu variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Bukan bahasa formal. Bahasanya itu ya bahasa kehidupan sehari-hari yang kita ucapkan. Bahasa kalian dengan teman-temanmu sendiri. Seperti itu. Selesai. Itu saja anak-anak yang dapat saya sampaikan. Untuk tugasnya nanti akan saya share di Google Classroom. Tugasnya sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.